Perkenalkan, Madya Prajaputri Graciela Seleki, NPP 310971, kelas H5 dari Prodi Praktik Peproduksian Tata Pamo, akan mempresentasikan materi tentang memahami sistem pemerintahan pusat. Ini adalah materinya. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa yang disebut dengan sistem. Sistem ialah suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Sistem terdiri dari beberapa hal, yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah pemerintah yang berkedudukan di tingkat negara. Pemerintah pusat sendiri terdiri atas presiden, wakil presiden, para menteri, dan lembaga pemerintahan pusat. Nah, lembaga negara yang ada dalam pemerintahan pusat meliputi 3 hal, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah mempunyai tugas menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional negara kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut tujuan negara tersebut telah terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Beranjak dari hal ini, yang pertama kita akan membahas mengenai kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri. Masing-masing ini memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama adalah presiden. Presiden bertugas untuk melaksanakan politik luar negeri, kemudian menciptakan pertahanan nasional, menjaga keamanan dan melindungi seluruh warga Indonesia, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, presiden juga memiliki hak dan wewenang sebagai kepala negara, dan ada juga tugasnya di bidang legislatif, di bidang yudikatif. Contohnya untuk bidang yudikatif ini adalah memberi gerasi dan memberi amnesti serta abolisi. Kemudian, untuk wakil presiden sendiri memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari, melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang diberikan jika presiden berhalangan. Selanjutnya adalah menteri. Menteri koordinator bertugas melakukan koordinasi antara satu menteri dengan menteri lainnya. Terdapat 3 menteri koordinator. Menteri departemen atau kementerian adalah menteri yang memimpin kementerian. Terdapat 20 kementerian. Menteri negara adalah menteri yang menangani bidang khusus yang tidak ditangani. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, wakil presiden dibantu oleh sekretariat wakil presiden atau Setwapres yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama, sekretaris wakil presiden. Yang kedua, deputi bidang politik. Yang ketiga, deputi bidang ekonomi. Yang keempat, deputi bidang kesra. Yang kelima, deputi bidang dukungan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dan yang terakhir adalah deputi bidang administrasi. Selanjutnya adalah kekuasaan legislatif. Terdiri dari beberapa lembaga negara. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR ini merupakan lembaga pemusyawaratan negara yang berkedudukan di tingkat negara. Nah, keanggotaannya sendiri terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang dipilih pada pemilu legislatif. Tugas dan wewenang MPR sendiri yang pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anggota DPR terdiri dari 500 orang. 500 orang ini merupakan campuran dari 462 orang anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif dan 38 orang merupakan perwakilan dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tugas dan wewenang DPR sendiri adalah bersama presiden menyusun undang-undang atau fungsi legislatif, kemudian menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan belanja negara atau fungsi anggaran, kemudian mengawasi jalannya pemerintahan atau fungsi pengawasan. DPR juga memiliki beberapa hak-hak. Yang pertama adalah hak amandemen atau hak mengajukan usulan pengubahan undang-undang, kemudian hak angket, yaitu hak pengadaan penyelidikan pada pemerintah. Yang ketiga, hak bertanya atau hak untuk bertanya pada pemerintah. Yang keempat, perwakilan daerah atau DPD. Anggota DPD merupakan wakil dari tiap-tiap provinsi di Indonesia. Tiap provinsi diwakili oleh 4 orang yang dipilih melalui pemilu legislatif. Jumlah anggota DPD sendiri adalah sepertiga dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tugas dan wewenang dari DPD. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DPR. Yang kedua, membahas rancangan undang-undang otonomi daerah.
Yang ketiga, memberi pertimbangan kepada DPR mengenai rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara. Dan yang keempat adalah melakukan pengawasan dan pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya adalah kekuasaan yudikatif. Yang pertama adalah Mahkamah Agung atau MA. Ini merupakan lembaga pengadilan tertinggi negara. Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial atau KY kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Susunan Mahkamah Agung sendiri terdiri atas pimpinan, yaitu ketua, wakil ketua, dan beberapa ketua muda, hakim anggota, panitera, dan sekretaris Mahkamah Agung. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung sendiri: yang pertama, mengawasi pelaksanaan undang-undang; yang kedua, memberi sanksi terhadap seluruh pelanggaran terhadap undang-undang. Selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. MK adalah lembaga baru di kekuasaan kehakiman. Nah, anggotanya ini terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Kesembilan hakim konstitusi ini diajukan oleh 3 lembaga. Jadi 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh Presiden, dan 3 lagi diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Susunan Mahkamah Konstitusi sendiri terdiri atas seorang ketua yang merangkap sebagai anggota, kemudian seorang wakil ketua yang merangkap ketua, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi: yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Yang kedua, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang keempat, memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang kelima adalah memutuskan perselisihan hasil pemilu atau pemilihan umum. Selanjutnya adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki pimpinan yang terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua yang merangkap anggota, dan 7 orang anggota komisi. Nah, tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial ini: yang pertama, mengusulkan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan yang kedua, menegakkan kehormatan dan keluruhan martabat serta menjaga perilaku hakim. Kita berlanjut ke hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini terbagi atas beberapa. Yang pertama adalah hubungan wewenang. Untuk hubungan wewenang terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, pembagian urusan pemerintahan. Ketentuan hukum yang mengatur lebih lanjut hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penjabaran dari dasar konstitusional adalah pasal 10-18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, pembagian urusan pemerintahan Indonesia pada hakikatnya itu dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah. Yang kedua adalah urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Dan yang ketiga adalah urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah kriteria pembagian urusan antar pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota. Yang pertama, kriteria eksternalitas, yaitu pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak atau akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Yang kedua adalah kriteria akuntabilitas, yaitu pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung atau dekat dengan dampak atau akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Kemudian kriteria efisiensi, yaitu pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya berupa personil, dana, dan peralatan untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Kemudian urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat. Nah, ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah atau kewenangan pemerintah. Yang pertama adalah politik luar negeri. Misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional. Yang kedua adalah pertahanan, yaitu dapat diimplementasikan dalam pendirian atau membentuk angkatan bersenjata. Yang ketiga adalah keamanan, misalnya mendirikan membentuk kepolisian negara. Yang keempat adalah justisi, yaitu mendirikan lembaga peradilan. Yang kelima adalah moneter dan fiskal nasional, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang. Dan yang terakhir adalah agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional.
Selanjutnya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, poin yang keempat. Dalam menyelenggarakan 6 urusan pemerintahan yang terdapat dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah menyelenggarakan sendiri, kemudian dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah, atau juga dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintahan desa. Di samping itu, penyelenggaraan di luar 6 urusan pemerintahan yang terdapat dalam pasal 10 ayat 3 ini, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, kemudian melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Selanjutnya adalah urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan atau susunan pemerintah, yaitu semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat. Nah, hal ini meliputi yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga pekerjaan umum, kemudian perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kemudian otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, perpustakaan, komunikasi dan informatika. Dan poin kelima adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda atau pemerintah daerah. Nah, terbagi menjadi dua nih. Yang pertama adalah urusan wajib, dan artinya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah urusan pilihan. Ini berarti baik pemerintahan daerah atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah urusan pilihan. Artinya, baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, maka urusan pilihan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 meliputi yang pertama, kelautan dan perikanan, kemudian pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan ketransmigrasian. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, dan lain sebagainya yang berjumlah. Sedangkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten dan kota ini juga hampir sama, yaitu terdapat dalam pasal 14-nya, yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, dan lain sebagainya. Kemudian, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non-departemen untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Pembagian urusan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Kemudian, hubungan dalam bidang keuangan. Yang pertama, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang meliputi pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kemudian pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintahan daerah. Kemudian, hubungan dalam bidang
Kemudian, hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah meliputi yang pertama, bagi hasil pajak dan non-pajak antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, kemudian pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama, pembiayaan bersama atas kerjasama antar daerah, dan pinjaman dan atau hibah antar pemerintahan daerah. Yang ketiga adalah hubungan dalam bidang pelayanan umum. Yang pertama, antara Pempus dan Pemda atau vertikal meliputi yang pertama, keuangan. Selanjutnya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau secara vertikal meliputi yang pertama, kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal, kemudian pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah, dan yang terakhir, fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Dan antar pemerintahan daerah atau horizontal itu meliputi yang pertama, pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah, kemudian kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum, dan pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum. Yang keempat, hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Yang pertama, antara pemerintah dan pemerintahan daerah yang meliputi Kemudian, antara pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi yang pertama, kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian, kemudian bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, dan penyelesaian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan. Dan antar pemerintahan daerah atau hubungan secara horizontal meliputi pertama, pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah, kemudian kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah, dan pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi pertama, eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut, kemudian pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah, ikut serta dalam pemeliharaan keamanan, dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, pemerintah perlu memperhatikan asas pemerintahan. Asas pemerintahan sendiri merupakan dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu bangsa, filsafat hidup, dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahannya. Kemudian kita beranjak pada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu dibedakan menjadi dua klasifikasi secara besar. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Ini merupakan sistem kongresional, itu nama lainnya, yaitu sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Ciri-ciri pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut: dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kemudian, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Kemudian, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Kemudian, sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini merupakan sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, Perdana Menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Yang kelima, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Dan yang keenam, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
Berdasarkan ketetapan MPR nomor 3/MPR tahun 1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan atau antara lembaga-lembaga tinggi negara, menyebutkan bahwa lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden terdapat dalam pasal 4-15, kemudian Dewan Pertimbangan Agung terdapat dalam pasal 16, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat yang ada pada pasal 19-22, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan yang terdapat pada pasal 23, dan Mahkamah Agung yang terdapat pada pasal 24. Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Yang pertama berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949, di mana pemerintah yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer. Kemudian tahun 1949 sampai 1950, di mana sistem parlementer kabinet semu atau quasi parliamentary. Kemudian berlangsung lagi di tahun 1950 sampai 1959, di mana sistem parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Kemudian tahun 1959 sampai 1996, sistem pemerintahan adalah demokrasi terpimpin. Kemudian tahun 1996 sampai 1998 adalah Orde Baru, dan tahun 1998 sampai sekarang adalah demokrasi Pancasila. Selanjutnya, asas sistem pemerintahan terbagi atas 3. Yang pertama, asas pemerintahan umum. Ini terbagi juga atas beberapa. Yang pertama, asas aktif. Yang kedua, asas Frege-Bestur. Yang ketiga, asas Freyes-Ehrenfeld. Yang keempat, asas historis. Yang kelima, asas etis. Yang keenam, asas otomatis. Dan yang terakhir adalah asas Determined Behavior. Kemudian yang kedua adalah asas penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, terbagi atas 3. Yang pertama, asas negara hukum. Kemudian asas semangat kekeluargaan dan asas kedaulatan rakyat. Dan yang ketiga adalah asas pemerintahan di daerah. Ini juga terbagi atas 3. Yang pertama, asas desentralisasi. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Yang ketiga, asas tugas pembantuan. Sehingga dari asas ini memunculkan otonomi daerah, daerah otonom, wilayah administrasi, dan kata mengurus dan mengatur. Etika pemerintahan Indonesia. Etika dapat diartikan sebagai suatu atau setiap kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa taat dan patuh kepada seperangkat peraturan-peraturan kesusilaan. Namun ada juga contoh kasus non-etis yang pernah terjadi di Indonesia. Contohnya adalah sebagai berikut. Seorang tukang beca yang matanya terasa sedikit gatal berobat ke rumah sakit oleh dokter, serta-merta matanya dioperasi. Dengan catatan setelah pulang jangan dibuka balutnya sampai kemudian datang lagi untuk diperiksa dan dalam berobat jalan. Sayang, di rumah balut mata tersebut terbuka dan sang istri menyaksikan sendiri rongga mata suaminya bolong berlubang. Rupanya sang dokter lebih butuh uang hasil penjualan kornea mata yang melekat pada mata pasiennya daripada menghargai organ tubuh terpenting pasiennya itu.